Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah tidak terasa kita telah menyelesaikan bab yakin dan tawakal. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab baru, yaitu bab ke-8, al-istiqamah. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan al-bab ats-tsamin fil istiqamah. Qala Allah ta'ala fastaqim kama umirta. Bab ke-8 adalah bab istiqamah. Kemudian penulis membawakan ayat dalam bab ini. Yang pertama yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu, istiqamahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum jami'an. Berbicara tentang istiqamah itu adalah pembicaraan tentang salah satu kewajiban hamba Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang benar. Dalilnya apa? Dalam surat Hud ayat 112 ini, yang mana Allah Ta'ala menyatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, yaitu istiqamahlah kamu pada jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang telah bertaubat kepadamu, wala tatghaw, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, yaitu berlebih-lebihan dari batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat apa yang dikerjakan. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ayat ini memang pada dasarnya muwajjahun lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta. Perintah ini memang pada dasarnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kandungannya, isinya juga berlaku kepada seluruh umat, kepada seluruh umat Islam, berdasarkan sebuah kaidah yang berbunyi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Dan kaidah ini seringkali diulang-ulang. Kita temukan sebuah perintah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, memang mungkin saja perintah tersebut ditujukan kepada seseorang, baik itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau salah satu di kalangan para sahabat. Akan tapi pelajarannya dan faidahnya itu juga berlaku bagi seluruh umat jika tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Contoh ayat ini, karena tidak terdapat dalil yang mengkhususkan bahwa itu hanya diperuntukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kaidahnya adalah berlaku untuk umum. Hal ini berdasarkan sebuah dalil diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang yang pernah mencium seorang wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya tentunya. Dan ini adalah perbuatan dosa. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui perbuatan tersebut. Dan dia sadar itu perbuatan dosa. Maka dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cara untuk bisa menghapus dan menghilangkan dosa tersebut. Maka setelah itu Allah Jalla wa Ala turunkan ayat dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat
yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Sahabat ini kemudian bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ali hadhihi ya Rasulullah?" Apakah ini hanya untukku wahai Rasulullah? Dalam arti hukum ini apakah hanya khusus untukku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Balli ummati." Tidak, bahkan itu berlaku untuk seluruh umatku. Atau dalam riwayat lain, "Laka waliman amila biha min ummati." Itu untukmu atau untuk siapa yang melakukannya di antara umatku. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa dalam sebuah ayat ataupun hadis yang menunjukkan perintah, larangan, walaupun secara teksnya ditujukan kepada seseorang, misalkan dalam hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya, maka dia kembali kepada keumuman. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran diambil untuk seluruhnya, ya, secara umum, bukan dengan kekhususan sebab. Baik, ikhwata liman azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang menarik di sini adalah bahwa ayat ini yang memerintahkan untuk istiqamah diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayat yang sangat berat. Ayat terberat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau dapatkan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ma nuzzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhihi al-ayah alaih." Tidaklah ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat, yang lebih susah daripada ayat ini. Oleh karena itu ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Laqad asra'a ilaika syayb." Betapa cepat engkau beruban wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cepat ubannya keluar. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Yang telah membuatku beruban ini adalah surat Hud dan yang semisalnya. Karena bobot perintah atau syariat dalam ayat tersebut yang begitu berat. Ya. Mengapa ayat ini disebut dengan ayat yang begitu berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalamnya terdapat ayat perintah untuk istiqamah. Dan istiqamah bukan perkara yang mudah sebagaimana mudahnya kita mendengarkannya. Seringnya kita mendengarkan definisinya, pengertiannya. Namun ketika betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan kita, maka kita akan sadar betul bahwa itu sangat berat. Dan ini pun diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, paling takut, paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, manusia yang telah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang, dijamin masuk surga, masih saja merasakan begitu beratnya dibalik perintah untuk istiqamah. Kita dituntut untuk senantiasa sabar dalam menjalani ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menghadapi segala macam cobaan. Dituntut sabar terus sampai kapan? Sampai mati. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasakannya, manusia terbaik, khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Namun karena begitu sadar akan beratnya istiqamah, maka beliau menyatakan demikian. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dalam surat Al-Hijr ayat 99, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu ajal atau yakin. Yakin yang dimaksud di sini adalah ajal. Imam Al-Qurtubi mengatakan, fa in qil fama faidatu qawli hatta ya'tiyakal yakin. Apa faidah Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam ayat tadi ada tambahan hatta ya'tiyakal yakin, disebutkan batasan. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai datang yakin, yaitu ajal. Maka kata beliau, wa kana qauluhu wa'bud rabbak, sembahlah Rabbmu. Pada dasarnya jika seandainya tujuan ayat ini hanya untuk memerintahkan manusia untuk beribadah, maka sudah cukup. Beribadahlah kepada Allah. Kan sudah difahami bahwa ini ayat menunjukkan perintah agar kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Lantas apa faidah dengan tambahan hatta ya'tiyakal yakin? Faidahnya adalah ketika hanya disebutkan wa'bud rabbaka saja, sembahlah Rabbmu saja, kemudian ada seorang manusia yang beribadah kepada Allahnya sekali dalam hidupnya, maka sudah dikatakan sebagai orang yang beribadah, orang yang menjalankan perintah. Namun pada dasarnya tidak. Karena apa? Ada kaitannya, terikat dengan sampai ajal tiba, barulah dikatakan sebagai seorang hamba yang betul-betul
beriman dan beribadah kepada Allah Ta'ala hatta ya'tiyakal yakin, yang maknanya la tufariq, jangan engkau pisahkan dirimu dari ibadah, dari ketaatan, hatta tamut, sampai engkau mati. Ya. Dan ini semakna dengan surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi, jagalah Islam ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, atau mungkin kebalikannya sampai kalian mati. Ya. Nah, inilah yang menjadikan istiqamah itu bukan perkara yang ringan, tapi sangat berat. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Terkadang kita istiqamahnya ketika beberapa menit, jam setelah mendengarkan kajian, karena masih ada nuansa-nuansa ibadah. Namun ketika kita masuk dalam aktivitas sehari-hari kita, ketemu dengan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan kurang baik ibadahnya, maka kita pun akan mudah terpengaruh dengannya. Ini menunjukkan istiqamah bukan perkara yang ringan. Alhamdulillah, di pesantren ini kita senantiasa diikat dengan program-program, kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan selalu menarik kita dan mendorong kita untuk berusaha istiqamah. Coba untuk sebagian orang-orang yang kerja di luar sana, tidak ada rutinitas seperti kajian ilmu, ada perintah untuk ini dan untuk ini. Ketika azan dikumandangkan, tidak ada perintah untuk diajak sholat berjamaah. Semua masing-masing, kembali kepada masing-masing. Itu semakin sulit lagi bagi mereka untuk bisa istiqamah. Manusia tempatnya lupa, seringkali bermaksiat, tapi alhamdulillah salah satu kenikmatan bisa kerja di sebuah lembaga pendidikan Islam, kita senantiasa diikat dengan aturan-aturan yang mudah-mudahan membawa kita dan mendorong kita untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang patut disyukuri, ikhwatal iman. Salah satu yang patut disyukuri. Sempat saya sampaikan dalam nasihat kajian rapat bahwa ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika kita mengingat masa-masa lalu, ketika pesantren ini mulai berdiri, mulai dibangun, dengan kondisi saat ini kita sadari kok begitu cepat waktu ini. Sekarang santri-santri kita sudah mau kelas 9, ada yang mau SMA, yang sebelumnya kita mengurus kepengurusan SMP, sekarang sudah harus kepengurusan SMA. Waktu begitu cepat. Ya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Berarti memang itu sangat dekat. Waktu sangat cepat. Dengan singkatnya waktu ini maka kita dituntut untuk banyak-banyak bekal untuk kematian. Dan kita diminta untuk banyak istiqamah dalam menjalankan ketaatan. Maka di antara cara mudah untuk mengikat hidup kita ini, yaitu dengan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk bisa mengabdikan diri di sebuah lembaga Islam. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa ikut bergabung di sini. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa senantiasa istiqamah mengabdikan diri untuk Islam di sini. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Melihat penting dan wajibnya istiqamah ini, apa sebenarnya makna istiqamah? Dan ini mungkin pengulangan karena sering kali disampaikan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau Jami' Ulumul Hikam, ada pendapat-pendapat para salaf tentang makna istiqamah. Seperti diantaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan atau menafsirkan dari firman Allah ta'ala dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ay humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Orang yang istiqamah tidak pernah menyekutukan Allah ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan dalam menafsirkan istiqamah dalam ayat di atas, lam yarughu rawaghanil tha'lab, tidak tertipu dengan tipuan licik para penipu, yaitu syaitan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan tsumma istaqamu, artinya ala syahadati alla ilaha illallah, lurus tetap di atas jalan dalam merealisasikan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian dalam riwayat lain Ibnu Abbas juga mengatakan istiqamah adalah istaqamu ala ada'i faraidih, yaitu orang-orang yang istiqamah atau senantiasa menunaikan kewajibannya. Ada lagi yang mengatakan istiqamah adalah akhlasu lahuddin wal amal,
orang-orang yang mengikhlaskan ibadah dan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibnu Rajab setelah menyebutkan pendapat-pendapat di atas, beliau merangkum definisi dari istiqamah dengan rangkuman hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan wa yashmal dhalika fi'l at-ta'at kullih al-zahirah wal batinah wa tarkal manhiyat kulliha kadzalik. Fasarat hadhihi al-wasiyatu jami'ah li khisalid din kulli. Istiqamah adalah perjalanan menuju siratal mustaqim. Istiqamah adalah perjalanan menuju sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa kebengkokan ke kanan dan ke kiri, mencakup seluruh bentuk ketaatan baik yang zahir maupun yang batin, serta meninggalkan seluruh larangan yang lahir dan batin. Sehingga jadilah wasiat istiqamah ini mencakup seluruh bagian agama yang lahir maupun yang batin. Dan ada pula perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-istiqamah kalimatun jami'atun akhidatun bima jami'id din wa hiya al-qiyamu baina yadayillah ala haqiqatis sidqi wal wafa'i bil ahd. Istiqamah adalah sebuah kata yang serat makna yang tercakup di dalamnya seluruh bagian agama, yaitu menunaikan hakikat kejujuran, memenuhi panggilan dan janji antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat perkataan-perkataan tersebut, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa istiqamah adalah sebuah kalimat yang mencakup seluruh aturan dalam agama Islam, baik zahir maupun batin. Kemudian fondasi istiqamah adalah benar-benar bertauhid kepada Allah. Itu dilihat dari perkataan Abu Bakar Siddiq dan lainnya tadi. Kemudian orang yang istiqamah adalah orang yang melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya dan meninggalkan seluruh yang Allah Ta'ala larang dengan penuh keikhlasan. Jadi istiqamah ada 3 kesimpulan. Yang pertama, istiqamah adalah sebuah kalimat yang mencakup di dalamnya seluruh hal dalam agama Islam, baik yang zahir maupun yang batin. Umum, maknanya umum. Dan pondasi untuk bisa istiqamah adalah bertauhid. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang istiqamah adalah orang yang menjalankan syariat tersebut, menjalankan perintah, menjauhi larangan dengan penuh keikhlasan, kelapangan dada, dan penerimaan yang sempurna tanpa ada rasa menggerutu ketika menjalankannya. Itulah makna istiqamah. Dari sini kita harus menyadari baik-baik bahwa istiqamah merupakan perintah dan kewajiban seorang hamba. Selain kita diperintahkan untuk beribadah, maka kita juga diperintahkan untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian kiranya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.